welcome back to my channel. Baik, di sini saya akan memaparkan materi presentasi yang berjudul Memahami Sumber dan Media Pembelajaran. Baik, sebelum memaparkan materinya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Habibatur Rahmah dengan nomor induk mahasiswa 2421050. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan, Bapak Faila Sufadli, MSI. Yang saya banggakan teman-teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pemaparan materi saya. Materi yang pertama yaitu pengertian sumber belajar. Secara umum, sumber belajar merupakan istilah yang menggambarkan tentang segala sesuatu yang dapat dipergunakan dalam kegiatan belajar peserta didik maupun dalam kegiatan belajar dan pembelajaran di lingkungan pendidikan. Sumber belajar juga dapat berarti segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik dan peserta didik baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisien tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu komponen sumber belajar. Di dalam sumber belajar terdapat beberapa komponen utama yang mendukung sumber belajar tersebut, yaitu yang pertama, pesan yang merupakan pelajaran atau informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data, dan lain-lain. Yang kedua, ada komponen orang atau manusia sebagai penyimpan, pengolah, dan penyajian pesan. Yang ketiga, ada komponen alat, suatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan. Yang terakhir, ada komponen teknik, produser rutin, atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk menyampaikan pesan. Kemudian yang ketiga, ada fungsi dan peran sumber belajar. Sumber belajar juga memiliki peranan yang sangat penting, bukan hanya dalam proses belajar dan pembelajaran, akan tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar sumber belajar yang ada dapat berfungsi dalam pembelajaran harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Fungsi sumber belajar adalah untuk yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran, yaitu dengan jalan mempercepat laju belajar dan membantu pembelajaran untuk menggunakan waktu secara lebih baik, dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan semangat belajar peserta didik. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan jalan mengurangi fungsi pendidik yang sifatnya kaku dan tradisional, dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, memberikan dasar-dasar pembelajaran yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan jalan perencanaan program pembelajaran yang lebih sistematis, serta pengembangan bahan pembelajaran yang dilandasi penelitian. Yang keempat, meningkatkan pemantapan pembelajaran dengan jalan meningkatkan kemampuan manusia dalam menggunakan berbagai media komunikasi dan penyajian data informasi secara lebih nyata. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi ketidakseimbangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya nyata, serta memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografisnya. Berdasarkan fungsi dan penerapan sumber belajar di atas, maka dapat dikatakan bahwa dengan sumber belajar akan meningkatkan produktivitas pembelajaran baik pendidik dan peserta didik. Kemudian yang keempat, ada cakupan sumber belajar. Nah, secara umum dilihat dari segi pengembangannya, sumber belajar itu dapat dibedakan menjadi dua macam atau sumber maupun jenis. Yang pertama yaitu sumber belajar yang direncanakan atau dirancang by design, yang merupakan segala sumber belajar yang secara sengaja dirancang atau didesain untuk kepentingan pencapaian tujuan pembelajaran tertentu, atau sumber-sumber belajar yang secara khusus telah dikembangkan untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua, ada sumber belajar yang dimanfaatkan atau digunakan by utilization,
merupakan sumber belajar yang tidak dirancang untuk kepentingan tujuan suatu kegiatan pembelajaran atau sumber belajar yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pendidikan, namun dapat ditemukan, diaplikasikan, dan digunakan untuk keperluan belajar. Contohnya seperti pasar, toko, museum, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Nah, jenis yang kedua yaitu sebuah organisasi, asosiasi, komunikasi, dan teknologi pendidikan mengklasifikasikan sumber belajar dalam 6 jenis, yaitu yang pertama ada pesan atau message, segala bentuk informasi yang harus dikirim oleh komponen lain kepada anak yang berbentuk ide, fakta, pengertian, dan data. Yang kedua ada orang, people, orang yang memiliki keahlian dapat menjadi sumber belajar dengan memberikan informasi kepada anak. Selain guru juga dapat narasumber lain yang dapat didatangkan untuk anak dalam memberikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan secara langsung pada anak. Yang ketiga, bahan, material. Bahan yang paling dekat dengan anak yang biasanya digunakan dalam praktik di tempat belajar, seperti bahan-bahan berwarna, berbentuk, dengan tekstur tertentu memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dan anak sehingga menjadi sumber belajar yang nyata. Yang keempat ada peralatan, tool. Peralatan yang berupa media belajar atau hardware yang dapat dilihat dan digunakan anak secara langsung, seperti media televisi, radio, video digital, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima ada teknik. Teknik berupa prosedur yang disiapkan dalam menggunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi, dan orang yang menyampaikan pesan. Contohnya, orang tua yang mengajarkan bagaimana memasang sepatu, kemudian anak menirukannya dengan baik. Nah, yang keenam ada lingkungan, setting. Eksplorasi lingkungan bagi anak mempunyai peranan yang sangat penting karena anak secara langsung dapat belajar dari lingkungannya. Nah, kemudian yang kelima, ada kriteria pemilihan sumber dan media belajar. Sebagai pendidik sangat penting memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memilih sumber belajar yang tepat dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik harus memahami dengan baik kriteria dalam memilih sumber belajar atau learning research dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ada tujuan yang ingin dicapai. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan sumber belajar akan menimbulkan motivasi pembelajaran lebih baik dan dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam pembelajaran. Yang kedua, ekonomis. Sumber belajar dipilih harus murah dan tidak murahan. Pemilihan sumber belajar mempertimbangkan jumlah orang yang akan menggunakan, lama pemakaian, langka tidaknya peristiwa itu terjadi, dan akurat tidaknya pesan yang disampaikan. Yang ketiga, praktis dan sederhana. Sumber belajar harus praktis, mudah dibawa, sederhana, tidak memerlukan peralatan khusus, tidak mahal harganya, dan tidak membutuhkan tenaga terampil yang khusus. Yang keempat, ada mudah didapat. Yang mana sumber belajar yang baik adalah yang ada di sekitar kita dan mudah untuk mendapatkannya. Yang terakhir, fleksibel atau luas. Yang mana sumber belajar yang baik merupakan sumber belajar yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kondisi dan situasi. Nah, yang terakhir yaitu ada contoh penerapan sumber dan media belajar. Yang mana contoh dalam pendidikan Islam yaitu dengan diberikan atau diajaknya materi tentang pelaksanaan haji, di mana pelaksanaan haji akan lebih mudah dipahami pelajarannya apabila disajikan dalam bentuk adaptasi atau animasi berupa film maupun video. Selain itu juga pelajaran membaca Al-Quran akan lebih tertunjang dengan dibantu oleh tape recorder dengan merekam seseorang yang fasih dalam membaca Al-Quran. Selain itu dengan pemanfaatan lingkungan baik ditempuh menggunakan cara melakukan aktivitas menggunakan membawa peserta didik ke lingkungan, misalnya survei, karya wisata, berkemah, praktek lapangan, dan sebagainya. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu sumber belajar bagi anak usia dini bisa diambil dari berbagai macam sumber, karena semua sumber belajar yang ada bisa mengoptimalisasikan proses belajar mengajar sehingga pembelajaran dapat menjadi efektif dan efisien.
Nah, begitulah materi yang dapat saya paparkan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.